Selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Baik? Saya rasa mungkin baik. Oh iya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kalau saya perkenalkan dulu ya nama saya. Nama saya Surya Dewangga Priyanggita atau biasanya dipanggil para siswa di sini itu Pak Surya. Baik, saya ini ngajar sejarah. Khususnya nanti ngajar semua kelas 1. Jadi nanti kalian akan ketemu saya nih di kelas 1 nanti. Oke, selanjutnya saya pengen bahas-bahas apa ya? Istilah seperti ini. MPLS dalam tanda kutip online atau mosnya online. Kan aneh ya. Tapi istilah online ini memang kita sedang menghadapi pandemi. Jadi untuk anak-anakku sekalian, saya mohon kita juga harus berdoa ya agar pandeminya segera berakhir. Kita bisa memulai pelajaran, bisa ketemu Pak Surya, guru-guru yang lain, dan kita bisa melaksanakan sekolah yang seperti biasanya, bukan seperti sekarang ya, semuanya serba daring. Oleh karena itu, mungkin pada tahapan ini MPLS-nya dibuat online dulu. Tapi ingat, kalian harus stay safe di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ingat, ini masa pandemi, jadi kita istilahnya harus menjaga kesehatan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kesehatan keluarga juga. Bahaya dong kalau misalkan kita keluar main terus pulang-pulang bawa penyakit. Kapan selesainya pandemi ini? Insya Allah tahun ini mungkin sudah berakhir. Oke, mungkin kita lanjut ke tahapan apa sih yang akan Pak Surya bahas. Nah ini sekarang Pak Surya mau bahas mengenai pengenalan dunia kerja untuk siswa, khususnya untuk siswa SMKN Negeri Prigen. Kadang ada siswa seperti ini. Kalau saya sekolah di SMK, nanti ambil jurusan ini, nanti lulusnya ini, kerjanya ini. Itu yang ada satu siswa seperti itu. Ada yang lain seperti ini. Pokoknya saya sekolah, entah itu kerja apa, terserah. Yang penting dapat uang saku. Ingat, nggak boleh loh seperti itu ya, nggak baik. Ingat, nggak baik. Sekolah harus ada tujuannya. Dan juga anak SMK itu wajib memiliki yang namanya pemikiran visioner atau penglihatan masa depan. Dalam tanda kutip, kita nanti rencananya mau kemana? Itu. Nah, ini yang akan Pak Surya bahas. Oke, sekali lagi selamat datang di Sekolah Kebanggaan Masyarakat Prigen, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan 1 Prigen. Sekolah ini memang basicnya tentang turisme, tapi dalam tanda kutip beberapa jurusan juga bukan hanya untuk difokuskan tentang pariwisata, tapi juga ada jurusan-jurusan lain seperti multimedia, TKJ, atau TSM yang kebutuhan teknik yang dirasa memang diperlukan oleh masyarakat Prigen dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Jadi selamat datang di sekolah kita. Tetapi saya punya 3 pertanyaan dulu nih buat kalian yang baru nyampe istilahnya diterima di sekolah kita. Ini 3 pertanyaan yang harusnya nanti dibuat tugas. Ingat tuh ya. Nanti mungkin Pak Surya akan minta ini. Ya, pertanyaan yang pertama. Mengapa Anda memilih sekolah kejuruan sebagai sekolah lanjutan Anda? Sekolah kejuruan. Kenapa nggak ambil SMA? Nah, camkan itu. Kenapa ya saya pakai ambil sekolah kejuruan bukan SMA? Kan sama-sama sekolah menengah atas, lanjutan menengah atas. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa sih kalian mengambil jurusan itu? Mungkin ada di benak diri, saya sudah memiliki ini Pak, aspek ini. Nah stop, nanti silahkan dijawab nanti ya. Pertanyaan terakhir nih, sudah siapkah Anda bekerja apabila sudah lulus? Biasanya orang sekolah atau anak sekolah itu hanya istilahnya itu apa ya, seneng-seneng. Yang pertama, di kelas 2 mereka akan mengenal namanya lingkup teman, lingkup kerja, ada namanya PSG. Ketika kelas 3 mereka fokusnya hanya ujian, entah itu UNAS alhamdulillah sudah dihapuskan ya,
entah itu USBN atau UTBK itu, dan lain-lain. Tapi dalam tanda kutip, mereka punya pikiran nggak sih? Kalau misalkan kita nanti mau jadi apa ya? Kerja apa ya? Nah, itu pertanyaan yang terakhir. Coba dijawab nanti. 3 pertanyaan itu wajib kalian siapkan jawabannya. Karena itu menyangkut pautkan istilahnya itu rencana Anda sekolah di sekolah tercinta kita ini. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Surya memberikan sebuah gambaran foto yang dimana foto ini merupakan tes masuk di sebuah perusahaan yang diadakan di SMKN Prigen. Apa? Tesnya di sekolah untuk masuk perusahaan? Ya, karena gimana sih? Sekolah kita kan memang sekolah yang sudah istilahnya sudah berkembang maju. Jadi perusahaan itu banyak yang melirik kita. Tapi dalam tanda kutip, tes itu bukan tes main-main. Ingat, tes ini wajibnya kita tuh menyiapkan karena perusahaan-perusahaan ini notabene perusahaan yang sudah terkenal atau bonafit di wilayah Pasuruan dan di Jawa Timur. Jadi istilahnya tesnya itu wah bukan main-main tesnya. Ini memang tes. Ini gambarannya adalah kakak-kakak kelas kalian yang istilahnya itu diinterview dulu. Nanti ada tes tulis, tes psikologi, dan yang terakhir tes magang dulu. Ya sama, semua proses pekerjaan seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini gambaran banyak sekali kakak kelas kalian yang kelas 3 barusan lulus ini yang istilahnya mengikuti seminar pengenalan proses rekrutmen dengan perusahaan dari pihak HRD. Jadi istilahnya itu gimana sih kalau perusahaan merekrut calon karyawannya? Apa sih yang perlu disiapkan? Tenang saja. Setiap tahun Pak Surya memang bekerja sama dengan para HRD atau pihak personalnya dari sebuah perusahaan yang nantinya kita itu diberikan informasi apa saja sih yang harusnya kita persiapkan ketika mengikuti rekrutmen. Ingat, ada tes psikologinya juga loh. Ada yang disuruh gambar pohon, ada yang disuruh gambar manusia, kayak anak TK aja ya. Tapi itu memang perlu untuk memahami psikologinya setiap manusia, terutama orang atau karyawan yang mau dipekerjakan. Ini sangat wajib dipahami. Tenang saja, Pak Surya nanti akan mendampingi kalian di kelas 3 nanti bagaimana sih proses rekrutmen nanti. Ditambah lagi dari PHRD. Jadi kita nanti menyingkronkan pikiran kita, mempersiapkan kita. Nah, udah tahu toh gimana gambarannya sekolah SMK? Beda dengan SMA. Kita sangat berbeda dengan SMA karena kita siap bekerja. SMK bisa. Saya lanjut lagi. Tahukah Anda? Nah, ini ada sebuah tulisan. Salah satu tujuan didirikannya sekolah menengah kejuruan adalah untuk mencetak sumber daya yang memiliki kompetensi atau keterampilan. Tugasnya SMK itu menciptakan kompetensi dan keterampilan yang langsung diterapkan di dunia kerja. Nah, bayangkan nih, dari kalian dari SMP dididik selama 3 tahun melalui proses yang begitu panjang, ditempatkan di depan magang, nanti di kelas 3-nya kalian sudah dihadapkan, kalian harus siap yang namanya bekerja. Gimana Pak? Nah, kita lanjutin dulu nih materinya Pak Surya ini. Dan dalam tanda kutip ini tertulis gini, nggak heran kalau mereka yang memilih atau masuk SMK bertujuan untuk dapat langsung bekerja setelah lulusnya nanti. Itu sudah ada di benak kalian. Pikiran nggak sih? Saya masuk SMK Prigen, saya pengen masuk jurusan perhotelan karena saya nanti pengen kerja di hotel Surya, misalkan hotel yang bonafit di Pasuruan. Nggak tanggung-tanggung, hotel Surya itu gajinya gede. Jadi kita memang sudah termindset, oh ya saya SMK pengen segera masuk ke jurusan perhotelan, tujuannya bisa bekerja di dunia pariwisata, khususnya untuk perhotelan. Oke, kita lanjut. Tapi ini saya tulis juga nih, tapi kita sebagai orang SMK, tingkat pengangguran yang paling tinggi di Indonesia mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional,
itu tertulis seperti ini. SMK itu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Bayangkan, padahal kita niatnya masuk ke SMK, setelah kita proses belajar nanti kerja. Tapi kenapa kok yang SMK ini banyak yang nganggur? Kebayang gak sih pernyataannya seperti ini? Oke, jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi istilahnya seperti apa ya? Kita wajib prihatin. Memang anak SMK ini kalah istilahnya attitude. Gimana sih attitude itu, Pak? Nanti kita lanjut lagi. Jadi apa penyebabnya SMK itu menjadi sebuah pengangguran, penyumbang pengangguran yang paling tinggi? Nah, ini di dalam pelaporannya BPS tadi tertulis faktor-faktor yang menyebabkan kita menjadi gagal untuk bekerja atau terhambat. Kebayang anak SMK, berapa SMK di Indonesia yang kerja mungkin hanya 30%. Kelemahannya adalah faktor hard skill. Misalnya hafal teori, yang kedua konsep pekerjaan. Kalau kalian sekolah istilahnya anak Jawa ini ya, STM, sekolah teko mulih. Kebayang nggak kalian kelas 3 dapat apa? Nggak dapat apa-apa toh. Mungkin cuma uang saku, tapi ilmu kalian lewat. Hard skill itu perlu. Pengetahuan dasar itu perlu, khususnya untuk jurusan Anda yang Anda pilih. Nah, ini memang wajib kita pahami. Yang kedua, ini lihat faktor soft skill. Misalnya ini soft skill itu gimana sih, Pak? Ada hard skill sama soft skill. Kalau soft skill itu kita bahas mengenai kemampuan diri kita beradaptasi yang pertama. Jadi ada yang namanya mandiri, penuh inisiatif, kreatif, kerja sama tim, dan norma kesopanan. Sekarang Pak Surya pengen mengajak kalian ini gimana mengenal dua tipikal persyaratan kerja tadi. Ada yang namanya hard skill sama soft skill. Yang pertama, hard skill. Hard skill adalah ini, kalian lihat. Bagian rangkaian atau keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Jadi keterampilan apa? Contoh kalau kita masalah boga. Boga misalnya ketemu dengan produksi makanan di belakang, di dapur. Tapi kita juga harus menyiapkan servisnya terhadap tamu. Tapi tanda kutip, kalian hafal nggak kata lerisnya? Contoh, kita mengenal namanya duck spoon. Nggak mungkin dong kita masuk ke hotel, kita masih nanya-nanya, masih buka kamus. Apa sih untuk menyebutkan sendok melengkung itu? Masa, chef? Mana chef? Sendok melengkungnya. Diketawain kalian nanti. Ini. Jadi proses hard skill itu kita memahami dasar-dasar sampai tingkat lanjut mengenai jurusan kita. Jadi mengenal alat-alat. Contohnya kayak Boga tadi ya. Itu mengenal yang namanya alat-alat untuk makanan dan proses makanan dan lain-lain. Begitu juga dengan teknik komputer jaringan. Mengenal tipe jaringannya seperti apa, pembagian jaringannya seperti apa, setup komputer dan lain-lain. Hard skill bisa diperoleh dengan beberapa cara. Seperti kalian, anak SMK, Anda masuk ke jurusan akuntansi. Sudahlah, kalian belajarkan untuk yang namanya menghitung, entah itu apa atau apa. Nanti kalau pengen kalian masih kurang nih, saya pengen dapat sertifikat, bisa. Kalian namanya kursus online. Ingat, kita serba online loh sekarang. Jangan sampai kita tertinggal. Dan ini juga, kalau kita melihat proses-proses magang, itu juga merupakan tambahan ilmu ya buat kita sebagai proses hard skill-nya atau rangkaian keterampilan kita yang perlukan. Kalau di SMK, khususnya di SMK Anprigen, ingat, Anda akan nantinya mengenal istilah uji level. Apa itu Pak uji level? Kayak game aja nih, kayak Mobile Legends aja nih, kayak PUBG ada level-levelnya. Ya, SMK wajib yang namanya kita tes. Guru-guru juga ada yang tes nanti. Sampai mana sih ilmu kalian ketika kelas 1? Yaitu uji level, istilahnya yaitu penilaian tingkat tertentu dalam kemampuan atau kompetensi kalian di sebuah jurusan. Jadi nanti kelas 1 kalian dites. Kamu selama kelas 1, kelas 2 ini dapat apa? Dites dulu. Ketika kelas 3, nanti kalian akan dihadapkan dengan LSB atau UKK. Apa? Searching dulu dong. Masa Pak Surya dulu? Pak Surya capek dah.
kita wajib belajar, ada online. Ingat, kita manusia yang istilahnya ada generasi Z, generasi milenial, macam-macam. Kita dihadapkan dengan dunia online. Kita dihadapkan dengan namanya orang-orang yang harus berkompetensi dan berkompetisi. Hard skill sama seperti itu. Jadi kita memperoleh ilmu jangan hanya diharapkan dari guru saja, tapi juga diharapkan dari buku atau media online. Pastilah kalian ikutin yang di Instagram atau Twitter atau di Facebook, macam-macam. Semua informasi ada, tinggal kalian yang istilahnya itu menggalinya gimana. Paham tentang hard skill? Oke, kita lanjut mengenai soft skill. Soft skill, apa sih soft skill itu? Kalau Pak Surya istilahnya menyimpulkan, soft skill itu seperti layaknya bakat, akan menunjukkan keterampilan yang dimiliki setiap orang dan juga harus dikembangkan. Bakat, Pak, bakat apa, Pak? Saya mau kerjanya bisa bakat, punya bakat pencak silat. Emang dipakai kalau kerja? Bukan bakat itu. Yang saya maksud bakat di sini, yaitu kalian itu punya istilahnya kompetensinya bisa memiliki motivasi diri. Beda dong dengan setiap satu orang dengan yang orang lain. Motivasi sendiri kan beda-beda setiap orang. Jadi bakat yang dimaksud di sini adalah perilaku kalian itu seperti apa menghadapi orang. Contoh juga, nah ini saya sebutkan anak mesin deh. Terkenal dong anak mesin ini biasanya garang-garang, tampilannya serem. Tapi tanda kutip nggak boleh. Kalau gitu-gitu terus nggak boleh. Anak mesin sekarang sudah beda loh. Yaitu khususnya di SMK Berigan, mereka bisa yang namanya mengolah perilaku mereka. Ketika menghadapi konsumen atau calon yang mau datang ke bengkel, mereka apa yang soft skill yang dibutuhkan? Yang pertama contohnya senyum. Ya Pak, mau servis yang mana Pak? Itu namanya soft skill. Ingat, bukan keterampilan kita mendapatkan ilmu yang di sekolah kan? Nggak ada kan yang seperti itu. Soft skill ini istilahnya bakat kalian sendiri. Bagaimana kalian mengolah diri kalian sendiri ketika menghadapi orang. Dan perlu kalian tahu, soft skill itu bukan yang kayak di hard skill ya. Kalau hard skill kan kita harus belajar tentang sebuah materi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau soft skill enggak. Kalian bisa belajar hanya 1 hari saja. Gimana? Proses dari lingkungan kalian dong. Kalau misalkan kalian datang ke sebuah tempat istilahnya warung. Gimana sih orang warung kalau ngelayanin? Dalam bahasa Jawa seperti ini. Mas, badhe itu Mas nopo, mau beli apa? Itu contohnya. Jadi sudah memiliki namanya, setiap pedagang itu sudah memiliki namanya soft skill sendiri. Nggak mungkin dong ada ibu-ibu kelontong jualan itu. Bu, bisa berbahasa seperti itu dapat dari mana? Oh, saya kuliah di Harvard. Nggak mungkin ada seperti itu, kuliah-kuliah seperti itu. Nggak ada. Jadi semuanya itu ada yang namanya dari pola pikir kita sendiri. Oke, saya lanjut. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan dalam mempelajari soft skill? Soft skill tentang bakat tadi yang Pak sudah sebutkan. Yang pertama itu contoh langsung saja ya biar nggak panjang-panjang. Komunikasi interpersonal. Jadi kalian mengolah bahasa kalian. Dunia kerja harus seperti itu. Bisa namanya menghadapi semua konsumen, menghadapi bos, menghadapi rekan kerja, semua harus bisa dengan bahasa yang begitu nyaman. Paham kan yang saya maksud? Yang kedua tentang adaptasi. Kalian kerja boleh pindah-pindah. Katanya orang dulu kan, kalau kalian sudah kerja itu tetap di situ aja, nggak usah pindah-pindah. Nanti gimana kalau nggak dapat kerja? Jangan gitu dulu. Kalau kita memang memiliki kompetensi yang cukup luas, kita mau mengembangkan diri, boleh nggak kita pindah kerja? Pengen yang lebih makmur misalnya, lebih sejahtera, bisa. Tapi ya itu tadi prosesnya harus adaptasi. Yang ketiga, manajemen. Jadi kalian itu harus istilahnya menata pekerjaan kalian. Gimana ya kalau kalian kerja yang sudah di perusahaan, contoh dunia percetakan, kalian dapat pesanan banyak dari konsumen. Bos kalian pengen ini, oke, bis dunia perusahaan kita ini adalah percetakan yang sudah dikenal oleh banyak orang, sudah maju. Kita harus memiliki kompetensi dan pelayanan yang cukup optimal.
optimal dalam tanda kutip, kalian harus bisa melayani sesuai timing waktu yang pas, tata yang pas. Itu manajemennya di tingkat soft skill. Yang terakhir, pemecahan masalah. Nggak mungkin kalau di semua pekerjaan nggak ada masalah, jelas ada. Jadi kadang ada konflik dengan teman atau konflik dengan bos, bahkan dengan konsumen. Jadi kita itu wajib yang namanya memiliki pemikiran seperti itu, bagaimana cara pemecahan masalah. Oke, lanjut. Ini slide yang terakhir nih. Namun ada juga yang wajib belajar tentang etika dan sikap dasar bekerja yang harus kamu pahami sejak di bangku SMK. SMK harus berbeda dengan SMA. Kita wajib belajar dengan etika dasar kita gimana sebagai manusia, terutama kita disiapkan untuk dunia kerja. Yang pertama, ini lihat, anak SMK itu harus memiliki yang namanya ketepatan waktu. Gimana Pak ketepatan waktu? Oke, kita belajar di SMK. Mulailah dengan berangkat sekolah, jangan sampai telat. Ingat ya, itu mulai dari sekarang. Ketepatan waktu. Karena apa? Proses nanti kalian kerja itu juga akan mendapatkan istilahnya gimana sih nanti kalau kerja kalau nggak tepat waktu, jelas kalian dipecat. Oke, yang kedua, akuntabilitas atau tanggung jawab dalam sebuah tindakan yang diambil. Contoh, sekarang kita bahas anak TKJ dan TSM. Mereka langsung merakit komputer yang TKJ, yang TSM merakit sepeda motor. Gimana kalau misalkan ada kerusakan? Mau nggak? Tanggung jawab, harus mau. Semakin kalian jujur dengan bos atau dengan yang memiliki sebuah perusahaan tadi, atau dengan konsumennya, kalian juga harus jujur. Misalkan ada kerusakan, jujur lah, nggak apa-apa. Tapi dalam tanda kutip kalian harus tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Itu bisa kalian atasi sendiri, ya. Yang ketiga, rasa saling menghargai. Ingat, dalam proses belajar di SMK juga harus saling menghargai. Nggak mungkin kalau kita juga ketemu dengan siswa yang lain, SMK yang lain, kita, dari SMA mana lo? Masa gitu? Nggak boleh. Kita belajar yang namanya saling menghormati, saling menghargai. Oh, kita misalkan ketemu studi banding di Malang, SMK Prigen dengan SMK Skorjo misalkan, ketemu nih di sana. Nggak mungkin dong masa tatap-tatapan kayak preman. Apa lo? Jangan. Kalau kita memang sudah ketemu dengan SMK lain atau murid-murid yang lain, kita tukar pikiran. Ini nanti akan berdampak ketika kalian bekerja. Jadi kalian bekerja nanti juga akan bertemu dengan namanya karyawan-karyawan baru. Jadi nanti saling menimba ilmu. Alangkah baiknya seperti itu. Yang keempat, kita wajib memiliki namanya determinasi tinggi. Jadi ada namanya setiap karyawan tuh punya masalah cinta. Terus yang kedua, mereka membawanya ke kerja, dunia kerjanya. Ada masalah di rumah dibawa ke kerja, boleh nggak? Nggak boleh. Kalian tahu, setiap manusia memang memiliki sebuah masalah masing-masing. Tapi nggak mungkin dong kita sharing. Bolehlah kita curhat dikit dengan teman. Tapi kan teman nanti juga akan risih toh. Ini saatnya kerja, kenapa dia malah galau? Jangan. Kalau memang memiliki permasalahan, kalian harus bersifat profesionalisme. Jadi kalian harus bisa menyederhanakan permasalahan. Misalkan kalian punya masalah nih dengan orang tua di rumah, kalian bawa kerja. Ya sudahlah, kita fokusnya di kerja, kita dengerin musik ketika kerja. Kita hibur sendiri. Jangan sampai masalah itu terbawa sampai kerja. Itu ya, ingat ya. Yang terakhir, kita wajib namanya kerjasama dan kolaborasi. Hampir sama dengan nomor 3 tadi. Tapi ini lebih kita ciptakan untuk membangun yang namanya tingkat kinerja yang lebih bagus. Kita bekerja itu ada namanya tim dan leader. Kan juga harus memiliki itu. Nah, dari penjelasan Mbak Surya yang cukup panjang tadi, kalian juga mungkin bisa searching di YouTube atau di Google dan lain-lain mengenai pengenalan dunia kerja. Ingat, kita wajib memahami itu karena kita SMK yang siap ditempatkan di dalam dunia kerja.
Jangan sampai ada laporan SMK menjadi pengangguran terbanyak. Jangan sampai. Pesan Mas Surya, ketika kalian berada di sekolah, ciptakan kondisi yang sepositif mungkin. Berangkat pagi. Yang kedua, saling menghargai teman. Yang ketiga, saling belajar. Ingat, sekolah kalian ini sekolah yang diterjunkan untuk siap bekerja. Jadi kalian harus mahir dari hard skill tadi dan soft skill tadi. Paham? Oke, dan mungkin pertanyaan 3 yang di depan tadi ya, saya pengen kalian jawab. Silahkan klik di link deskripsinya nanti. Itu nanti kita akan membawa kalian tersambung dengan tugas-tugasnya Pak Surya tadi, 3 pertanyaan tadi. Yang wajib kalian isi, ingat ini nilai pertama kalian di SMK Prigen sebagai siswa yang baru ya. Kerjakan loh. Kalian klik linknya Google Form tadi di deskripsinya. Mungkin itu nanti mudah ya, nggak banyak-banyak kok. Ingat, kalian juga harus wajib menyertakan nama lengkap kalian dan juga nomor pendaftaran kalian mungkin itu ya. Tapi yang paling penting itu nama kalian, jangan sampai lupa, dan jurusan kalian. Oke, yang penting identitas diri deh, gitu aja. Silakan klik di linknya. Oke, segitu dulu deh informasi dari Pak Surya mengenai pengenalan dunia kerja. Nanti kalau kita sudah masa pandeminya sudah selesai, kita boleh sharing-sharing, boleh ketemu Pak Surya, boleh kenalan dengan Pak Surya lebih jauh, biar kita paham mengenai dunia kerja itu seperti apa. Oke, saya rasa bisa kita seperti itu. Ingat, SMA punya slogan, kita nggak boleh lemah, karena SMA bisa. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.